dan persekutuan Roh Kudus bersama. Pater Rubens dan Pater Fritz, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa untuk beberapa intensi. Pertama, kita bersyukur bersama mereka yang merayakan hari ulang tahun mereka. Di antaranya kita ingat Juvita Kolo yang merayakan ulang tahunnya yang ke-18. Juga syukur atas hari ulang tahun Domingas Martins. Puji dan syukur kepada Tuhan atas rezeki yang diterima oleh sebuah keluarga. Kita berdoa mohon istirahat kekal untuk para arwah. Di antaranya kita ingat Bapak dan Mama tercinta Guillermino Nunes dan Maria Suarez, serta rumpun keluarga besar dari suku Abubun dan Dasi Ubun yang telah meninggal. Bapak Matias Malidau dan Mama Ivete Sosemau, serta rumpun keluarga besar dari suku yang sama, Mali Ubun dan Uma Ulun. Kita mohon istirahat kekal untuk Fernanda Afonso. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu Biasa yang ke-10. Bacaan suci pada hari ini mengingatkan dan sekaligus menyadarkan kita bahwa hidup kita di dunia ini tidak terlepas atau tidak luput dari tantangan dan kesulitan. Dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, hendaknya kita mengandalkan Allah. Bukannya kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Banyak kali kita mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita sendiri, sehingga kita tidak mampu untuk mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan yang datang silih berganti. Karena itu, pada awal perayaan keselamatan ini, kita merendahkan diri di hadapan Allah, seraya mohon ampun atas segala dosa dan salah yang telah kita lakukan. Kita nyatakan tobat dan sesal hati kita dalam lagu Tuhan Kasihanilah Kami. Tuhan kasih
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, Engkau tidak menghendaki agar kami jatuh binasa. Oleh karena itu, buatlah kami bertobat dan berilah kami kekuatan untuk mengalahkan kuasa kejahatan dengan cinta kasih, sebagaimana diteladankan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang berkuasa bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa.
Pembacaan dari Kitab Kejadian. Di Taman Eden, setelah manusia makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Manusia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam kamar ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Tuhan berfirman pula, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan buah itu." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan melata, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapa
percaya, sebab itu kami berkata-kata. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami pun juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami yakin bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya menghasilkan ucapan syukur yang semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Kami tahu bahwa jika kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang bukan buatan tangan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. karangan Santo Markus. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat.
Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan pemimpin setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila ia tidak mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat apapun yang diucapkan anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya. Ia bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan Pater Yufens dan Pater Fritz, Bapak Ibu, Saudara-saudari dan siswa-siswi yang terkasih dalam Kristus. Kita akan merenungkan tema perjuangan untuk berbuat baik. Ada banyak ungkapan yang mengatakan bahwa kita menuai apa yang kita tabur, atau kita panen apa yang kita tanam. Hal yang baik akan menghasilkan hal yang baik pula. Hal yang jahat akan menghasilkan hal yang jahat. Bila kita menanam angin, maka kita akan menuai badai. Bacaan pertama dari kitab Kejadian mengisahkan pertentangan atau pertarungan antara hal yang baik dengan hal yang jahat. Manusia
dihadapkan pada dua pilihan ini. Adam dan Hawa dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mengikuti nasihat Tuhan dengan berbuat baik atau mengikuti godaan setan. Karena Adam dan Hawa tidak setia, akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Tetapi mereka tidak rendah hati, tidak mengakui kesalahan mereka. Mereka saling mempersalahkan. Adam mempersalahkan Hawa, Hawa mempersalahkan ular. Terangkan bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus menandaskan bahwa hidup kita di dunia ini bersifat sementara. Hidup kita yang bersifat sementara ini diibaratkan dengan kemah atau pondok yang mudah dibongkar. Karena itu bacaan kedua mengatakan bahwa kami tahu ketika pondok kediaman kita di dunia ini dibongkar, Allah sudah menyediakan suatu kediaman yang kekal di surga. Lalu kita akan melihat bacaan ketiga, yaitu bacaan Injil dari Injil Markus. Injil Markus menegaskan bahwa satu-satunya orang yang bisa mengalahkan setan adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Namun tindakan pengusiran setan yang dilakukan oleh Yesus tidak diakui oleh orang-orang Farisi yang datang dari Yerusalem. Malah mereka mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan menggunakan Beelzebul. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang beriman, kita yakin dan percaya bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah. Karena itu Allah Maha Kuasa. Lalu pada akhir bacaan Injil, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk selalu mendengar dan melaksanakan sabda Tuhan atau sabda Allah. Bila kita mendengar dan melaksanakan sabda Allah, maka sesungguhnya kita adalah saudara-saudari dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus secara langsung mengingatkan kita untuk membangun sebuah keluarga rohani, sebuah keluarga Allah, yaitu keluarga yang didasarkan pada sabda Allah, bukan keluarga yang didasarkan pada garis keturunan atau karena hubungan darah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan pada hari ini kiranya mengingatkan kita akan dua hal. Pertama, membangun sikap yang jujur dalam hidup kita setiap hari. Karena itu bila kita melakukan kesalahan, maka dengan rendah hati kita mengakui kesalahan kita. Hendaknya kita jangan melemparkan kesalahan kita kepada orang lain, atau hendaknya kita jangan mempersalahkan satu sama lain seperti kisah jatuhnya Adam dan Hawa di Taman Eden. Yang kedua, kita sadar bahwa hidup kita di dunia ini bersifat sementara. Namun, hidup yang sementara itu sangat berarti dan bermakna. Karena itu kita berjuang untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik akan mendatangkan keselamatan bagi diri kita sendiri. Semoga Tuhan Yesus membantu kita agar kita mampu untuk berbuat baik sekarang dan selama-lamanya. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan,
Mari kita berdiri untuk memperbaharui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya. Percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, yang Tuhan Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang memerintah tentara pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, bersama Bapa yang Maha Kuasa. Dan setiap akan hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para Kristen, kebaikan dan kehidupan kita. Amin. Kristus bersabda, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara-saudariku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa agar kita boleh disebut sebagai saudara-saudari Kristus, putranya. Bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam, semoga Allah Bapa menjadikan Sri Paus, para uskup dan para imam, puasa-puasa penyelamatan oleh Kristus, baik dengan kata maupun kata. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi para pemimpin bangsa-bangsa agar dalam mengambil kebijaksanaan selalu menghormati hak-hak asasi manusia. Marilah kita mohon. Bagi kaum muda, semoga Allah Bapa mengendalikan emosi kaum muda agar dalam mengkritik kekurangan-kekurangan generasi pendahulu mereka tetap menghormati maksud baik mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa menumbuhkan semangat kekeluargaan di antara kita agar kita saling mendukung dan membangun dalam perjuangan sehari-hari untuk hidup yang layak sebagai manusia. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, segala yang ada pada kami datang daripadamu. Teguhkanlah kepercayaan kami dan berilah kami kekuatan untuk membangun dunia yang lebih baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Kita bersyukur bersama mereka yang merayakan hari ulang tahun. Kita ingat Detrianus Dixon Berek yang merayakan ulang tahunnya ke-18. Aurora Gracia Pahit yang merayakan ulang tahunnya ke-9. Seorang ibu yang merayakan ulang tahunnya yang ke-42. Agnesia Marlin Cetseran merayakan ulang tahunnya yang ke-7. Syukur atas terkabulnya novena 3 Salam Maria dari seorang anak. Syukur atas terkabulnya novena 9 hari Hati Kudus Yesus dari seorang ibu. Juga kita berdoa mohon istirahat kekal untuk anggota keluarga kita. Di antaranya kita ingat Bapak Domingus Espiritus Santus, Afonso Ligorio Dos Reis Fernandez, Maria Eclipse Fernandez, Romana Klon, Ignatius Suri. Bapak Romanus Serang, Bapak Yosef Moruk, Saudara Marcelinus Moruk, Valentino Christian Moruk, Bayi Markus Taek, Nenek Rovina Lotu, Nenek Rouk, Nenek Morofuka, Nenek Omia, Nenek Dika, Bayi Edolito, Bapak Dominikus Lito, Mama Edita Meak, Bapak Gaspar Joreng, Bapak Luis Taek, Kakak Clementina Belak, Anak Edward Mateus Tuan, Bayi Vicenti Ribeiro, Nenek Teresia Lawa, Bayi Thomas Nuak, Nenek Maria Magdalena Budi, Bayi Dominikus Laku, Nenek Teresia Ribeiro, Bayi Manuel Foni Meskita, Nenek Manuela Meskita, Bayi Jose Meskita, Nenek Juliana Mendoza, Bapak Mama Bisabu Meskita, Mama Dominga Fatima Meskita, Nenek Maria Laha, Bapak Mikhail Foki Pereira, Kakak Mary Laku Meskita. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih kemuliaan Tuhan dan keselamatan Kita serta seluruh Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur ini, serta jadikanlah sebagai sarana pendamaian kami dengan Dikau. Semoga kami Kau beri kekuatan untuk melawan kuasa kejahatan berkat Roh Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur
kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, cara perjanjian baru dan kekal.
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah. Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Dominikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita membagi damai Tuhan satu sama lain. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saya menambah kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas tubuh putramu yang telah kami santap. Semoga berkat kesatuan kami dengan putramu, segala kekuatan jahat terhalang dan segala berhalanya dari hidup kami, sehingga kami dapat hidup bersama dalam suasana cinta kasih, persaudaraan dan kekeluargaan, sambil mengharapkan datangnya kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman hari Minggu biasa ke-10 tanggal 9 Juni tahun 2024. Yang pertama, rencana kegiatan pastoral sepanjang minggu ini. Hari Senin tanggal 10 Juni 2024 jam 8 pagi, misa syukur pelepasan CPKG PAUD sekecamatan Kaspeto Barat. Hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 jam 8 pagi, panitia persiapan pelaksanaan kursus persiapan perkawinan Katolik gelombang pertama mempersiapkan tempat dan fasilitas di aula paroki. Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 jam 14.30 atau jam 2.30 siang misa pembukaan kursus persiapan perkawinan. Peserta calon pasutri terdaftar, bapak dan mama saksi, tua adat dan orang tua. Peserta sudah harus hadir tepat jam 14.30 untuk pengecekan daftar hadir. Jam 3.30 sore penjelasan perkawinan adat Netimu oleh Bapak Agustinus Lisu. Jam 5 sore pertemuan khusus panitia dan peserta kursus, saksi, orang tua dan tua adat boleh kembali. Hari Kamis tanggal 13 Juli 2024 jam 5.15 pagi peserta misa pagi. Jam 6 pagi peserta sarapan pagi mandiri diatur sendiri. Jam 7.30 sampai dengan jam 8.30 pagi, maksud dan tujuan perkawinan oleh Romo Hendrik. Jam 8.30 sampai jam 13.00 pelaksanaan kursus sesuai jadwal. Hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, jam 5.15 pagi, peserta misa pagi. Jam 6 pagi peserta sarapan pagi mandiri. Jam 7.30 dan seterusnya kursus sesuai jadwal. Jam 13.00 sampai dengan jam 14.30 makan siang dan istirahat. Mulai hari Kamis sampai dengan hari Jumat jam 15 sampai dengan jam 17.00 kerja bakti. Peserta kursus bawa alat kerja berupa parang, tajak, pacul, sekop, hamat, kayu atau bambu, pupuk kandang dan lain-lain. Hari Sabtu tanggal 15 Juli 2024 jam 5.15 pagi peserta misa pagi. Jam 6 pagi peserta sarapan pagi mandiri. Jam 7.30 dan seterusnya kursus sesuai jadwal. Jam 15.00 sampai dengan jam 17.00 serah terima sertifikat kepada peserta yang dinyatakan lulus kursus persiapan perkawinan. Persiapan misa hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sapu dan bersihkan gereja umat lingkungan Santa Lukas Laskar, sapu dan bersihkan aula umat lingkungan COB. Hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, misa hari Minggu biasa ke-11, misa penutupan kursus persiapan perkawinan gelombang pertama. Misa di pusat paroki jam 6 pagi, misa pertama di pusat paroki. Pemimpin Romo Hendrikus HLPR, KOR, para peserta kursus persiapan perkawinan, ajudan umat OMK lingkungan Salorebe. Jam 8 pagi misa kedua di pusat paroki. Pemimpin Pater Yohanes Eduardus SPD, KOR Asrama Santa Teresia, ajudan umat OMK pusat paroki. Jam 10 pagi misa ketiga di pusat paroki. Pemimpin Pater Tarsiatek SPD, KOR SDSD.
Jam 4 sore misa keempat di pusat paroki, pemimpin Romeo Carvalho, Kor Umat Lingkungan Santo Lukas Laskar, Ajuda Umat OMK Lingkungan Dindeo. Jam 8 pagi Romeo Gar pimpin misa di Kapela Berlaran. Jam 8 pagi Frater Rifan pimpin ibadah di Kapela Talifehan. Jam 10 pagi Frater Rifan pimpin ibadah di Kapela Translok. Jam 10 pagi Romeo Gar pimpin misa di Kapela Berebot. Jam 4 sore Romo Henry pimpin misa di Kapela Tangerong. Derma misa sepanjang minggu lalu, rekapan Derma Kota Kumu 3.857.500 rupiah, Derma Kor 657.500 rupiah, Derma Intensi 2.168.000 rupiah, Derma Permandian 100.000 rupiah, Derma Kematian 200.000 rupiah, Derma Perkawinan 500.000 rupiah, total keseluruhan 7.483.000 rupiah. Ketiga pengumuman lain. Pengumuman pertama kali untuk menikah Luis Amaral dan Ana Maria Mendonça da Costa. Kedua pasangan ini akan berkat di paroki Santo Antonius Padua Nela. Pengumuman kedua kali untuk menikah Ernest Bere dan Yovita Sedan, Arsenius Christian Semali dan Maria Prudensia Hermiana Moro. Barang siapa mengetahui hilangan dari pasangan-pasangan ini, mohon segera disampaikan kepada pastor paroki. Sampai dengan hari kemarin, Sabtu tanggal 8 Juni 2024, peserta KPP gelombang pertama yang terdaftar berjumlah 18 pasang. Besok hari Senin masih dibuka pendaftaran. Hari Selasa sudah ditutup pendaftaran kursus. Ucapan terima kasih yang pertama kepada Pater Bede yang sudah memimpin perayaan Kristi hari ini. Terima kasih juga untuk Pater Fred dan Pater Ivan yang sudah membantu melancarkan perayaan Kristi misa kedua hari ini. Terima kasih untuk umat lingkungan lokal A yang sudah membersihkan gereja. Terima kasih untuk umat lingkungan Talifehan yang sudah bersihkan nama kita. Terima kasih untuk umat SMP KHTM Halilulik yang sudah menyanyi pada misa kedua hari ini. Terima kasih untuk Ajuda, lektor, pemazmur, pembaca umat, dirigen, organis, para suster, dan semua pihak lain yang sudah melayani kita. Derma Sirosariomi yang sudah masuk pusat paroki, 6 lingkungan dan 1 SD, Stasi Kimbana, 8 lingkungan, 1 PAUD Getsemani dan 1 SD, pusat paroki total 5.930.000, Stasi Kimbana 7.514.000 rupiah, total keseluruhan 13.444.000 rupiah. Daftar lingkungan yang sudah menyetorkan derma silakan baca di papan pengumuman yang ada di depan gereja. Sekian pengumuman, atas perhatiannya disampaikan limpah terima kasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jadi hari ini kita ada 2 tamu pastor kita, satunya anak paroki, satunya dari Manggarai. Jadi kita memberikan kesempatan untuk mereka memperkenalkan diri. Mohon bersabar sebentar. Terima kasih. Sengaja datang ke mimbar bacaan supaya kamu semua bisa lihat saya, karena lebih pendek dari yang kedua santu dia di altar. Ya. Yang kedua, saya sangat berbangga karena kornya begitu bagus. Ya, persiapan untuk kor, tepuk tangan untuk mereka semua. Ya.
Yang ketiga, nama saya seperti yang telah disebut oleh Pater Ben. Pater Ben teman saya waktu kuliah di Lenalero. Jadi kami seangkatan sehingga kenal baik ya, dari seminari tinggi sampai sekarang. Ya. Lalu tempat tugas saya dilahirkan di Manggarai dan tugas di Chile. Chile itu di mana Chile? Amerika Latin. Atau Chile, no? Di Amerika Latin. Dekat dengan Messi di sana, Messi Argentina. Itu Zamorano. Kalau Pater Fritz dia tahu baik pemain-pemain karena dia tuh pemain bola, toh. Ya. Jadi selama berapa tahun, hampir 20 tahun di Amerika, di Chile. Ya. Tugas di paroki, dulu beberapa tahun di sekolah lalu dipindahkan ke paroki, dari pastor paroki di bagian selatan Chile. Sangat dingin di sini, dingin sore-sore, tidak terlalu, katanya dingin sekali di sini akhir-akhir ini, tapi tidak berarti bagi kami, sangat dingin. Sampai salju juga bisa kadang-kadang turun di rumah-rumah atau di lapangan rumah itu ada salju-salju kecil yang berwarna putih, itu salju. Ya. Itu selama beberapa tahun ini, sekitar 7 tahun di bagian selatan. Kalau tidak tahu lagi nanti mau pindah kemana, tergantung dari superior, tidak punya atau provinsial di sana ya, atau barang itu. Ya. Yang keempat, Subiang dari Manggarai, ya? Ya. Dari Manggarai. Dari Manggarai, Logan bukan orang Manggarai. Terima kasih banyak. Doa-doa kalian semua yang mendukung kami di Tanah Misi, lebih-lebih kor anak-anak muda, karena di sana itu anak-anak muda jarang sekali ke gereja. Ya. Kalau hari-harinya mereka sibuk dengan studi atau kerja, jadi akhir pekan mereka pesta ke diskotek, lalu ke lapangan bola kaki, karena itu tugasnya ke lapangan bola kaki, lalu ke laut, ke pantai-pantai untuk pesiar, pindah teman akhir pekan. Lalu hari berikutnya, hari Minggu itu mereka tidur, anak-anak tidur karena semalaman mereka berpesta. Dan saya sangat berbangga dengan kalian semua karena datang anak-anak muda ini datang semua ke gereja untuk memuji dan memuliakan Allah. Di sana itu kita bisa hitung dengan jari saja yang pergi gereja. Makanya kupon dari korpus tubuh Kristus besar-besar semua di sini. Di sana kecil, tapi tidak habis juga itu hostianya di dalam karena orang sangat sedikit. Ya, terlebih anak-anak muda kan sangat sedikit. Di kadang hari Minggu tidak terlihat anak muda seperti kalian semua datang ke gereja. Jadi semangat anak-anak muda, anak SMP, SMA. Ya. Melihat kamu ini kami rasa, atau saya merasa sangat berbangga karena iman kalian, iman kita semua dipupuk sampai bertumbuh jadi buah yang berlimpah, toh? Jadi buah yang berlimpah. Terima kasih banyak. Selamat berhari Minggu. Tuhan selalu menyertai kalian semua. Oh, jangan terlalu besar kok. Ini harus kenal terus. Baik, selamat pagi semua. Kita kasih tamu lebih dulu, setelah itu baru tuan rumah. Tapi mungkin banyak adik-adik di sini yang belum kenal. Jadi banyak adik SMP, SMA. Saya Pater Fritz, asli dari Harilulik, tidak kepalsuan. Saya dari lingkungan Lambau Asukar. Dulu SD di Harilulik, SMP juga di HTM. Saya tamat tahun 94, jadi sudah lumayan lama. Belum lahir. Tahun 94 saya tamat dari SDHT. Belum lahir. Baik,
singkat saja karena biasa setiap 3 tahun kami selalu berlibur. Saya dengan Pater Juventus kami sama-sama di Chile. Kalau orang luar bisa bilang Chile, tapi sebetulnya Chile. Bahasa Spanyolnya bilang Chile. Nah, jadi kami saya juga bertugas di Chile. Kalau Pater Juventus sudah lebih lama dari saya. Beliau sudah 22 tahun di Chile. Saya 15 tahun. Kami juga selalu berusaha untuk libur bersama supaya bisa kunjung keluarga. Kali ini kami datang lebih dulu di Handuli, kunjung keluarga di sini. Nanti beberapa hari lagi kami ke Manggarai untuk kunjung keluarganya Pater Juventus. Baik, saya kerja sudah 15 tahun di Chile. Pertama kerja di sekolah, di paroki. Terus sekarang saya kerja di sekolah. Di sekolah yang lumayan besar, sekolahnya di pusat di Santiago. Santiago itu ibu kota negara dari Chile. Saya kerja di sekolah satu atap sekolah itu dari TK sampai SMA. Jadi murid-muridnya itu 1000-an lebih. Ya, sekarang saya kerja di sekolah itu. Itu saja. Saya juga mau seperti yang Pater Juventus katakan, bagi kami kalau kita setiap kali kita pulang libur itu kita dikuatkan, diteguhkan karena kita lihat begitu banyak umat anak-anak muda di gereja, kita semangat, kita senang. Karena di sana seperti yang Pater bilang, hari Minggu tidak ada orang. Apalagi kita di sini sekarang bisa 4 kali, di sana bisa 1 kali juga. Nanti yang baris di depan sini saja. Gereja besar tapi orang sedikit. Apalagi anak-anak muda. Apalagi kornya mantap. Tadi Pater juga bilang di sana, kalau kami di sana di paroki-paroki itu, kor itu hanya satu grup dari 5-6 orang. Mereka itu nyanyi sepanjang tahun. Setiap minggu itu yang sama. Karena tidak ada lagi. Orang di sana tuh nyanyi itu suara dari dunia lain. Karena itu tadi kami dua bisik-bisik, woi, kita di sini kita semangat, kornya bagus, tapi di sana itu susah. Nah, jadi kita berbangga, kita di sini partisipasi umat masih bagus, anak-anak muda, anak-anak itu luar biasa. Itu harus semakin dikuatkan, diteguhkan, karena itu perlahan itu sudah tidak lagi, sudah tidak seperti di sini. Ya, kita berharap, kami berharap supaya ada semua tetap rajin untuk menumbuh kembangkan iman. Orang di sana memang iman itu mereka bilang urusan pribadi, tapi kalau urusan pribadi saja bisa-bisa semacam itu kayu api. Ditunggu itu kalau kita apinya cuma satu batang kayu saja, walaupun dia nyala, suatu saat kalau angin tiup dia akan mati. Tapi kalau ada beberapa 5, 6, 7 kalau dia akan tetap, angin besar juga dia tetap menyala. Iman juga seperti itu. Kalau dia bertumbuh secara pribadi, lama-lama dia akan mati juga. Tapi kalau ada bersama, dikuatkan, dia akan tetap, walaupun angin besar, hujan angin dia tetap hidup. Jadi kita berharap seperti itu, iman dia tetap bertumbuh dan tumbuh dalam kebersamaan, dalam komunitas. Begitu saja. Terima kasih banyak dan selamat hari Minggu untuk kita semua.